Nah, kemarin saya sudah mengunjungi stasiun kereta api Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Di sana saya membandingkan kala yang ketika masih manual menggunakan masinis dan ketika sudah driverless atau tanpa awak. Kita tahu sendiri bahwasanya teknologi driverless ini dibuat langsung oleh PT LEN. Maka dari itu, teman-teman yang penasaran, seperti apa sih itu PT LEN? Di manakah sih letaknya? Prestasi apa saja yang ditorehkan PT LEN dalam bidang perkeretaapian? Nah, nanti setelah dari sini saya akan menuju ke PT LEN. Di sana saya akan review dan jalan-jalan mengenai teknologi perkeretaapian yang dimiliki oleh PT LEN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sekarang ini saya berada di PT LEN Industri yang berada di Jalan Soekarno-Hatta, Bandung. Nah, saya yakin teman-teman di sini, khususnya pecinta kereta api, masih belum tahu apa sih itu LEN. Apalagi PT LEN ini mempunyai anak perusahaan yang bernama LEN Railway System, itu berhubungan langsung dengan perkeretaapian Indonesia. Maka dari itu, teman-teman yang penasaran, yang belum tahu mengenai LEN dan LRS, nanti teman-teman wajib nonton video saya ini sampai selesai. Jangan di skip karena nanti saya akan keliling PT LEN ini dan perjalanannya pasti akan seru sekali. Tonton terus videonya sampai selesai. Apa kabar, Pak? Baik. Nah, ini dia Pak Dendi. Beliau adalah humas dari PT LEN. Mungkin kita bisa bincang-bincang lebih, Pak, mengenai PT LEN. Mungkin kan di sini juga pecinta kereta api masih belum tahu gitu, Pak, apa itu PT LEN. Nah, mungkin bisa diceritakan, Pak, sejarah singkat dari PT LEN itu seperti apa sih, Pak? Sebenarnya kalau LEN Industri itu dulunya adalah lembaga penelitian. Lembaga penelitian yang terbentuk dengan LIPI. Dulu namanya LEN itu adalah singkatan. Lembaga Elektroteknika Nasional. Tapi di tahun 91 kita udah jadi BUMN dan LEN itu menjadi satu nama yang satu kesatuan nama, jadinya LEN Industri Persero. Di 91. Nah, kalau boleh tahu nih, Pak, core bisnis dari PT LEN itu sendiri apa sih, Pak? Sebenarnya LEN itu ada 4 core bisnisnya. Ada renewable energy yang pertama, kedua transportasi perkeretaapian, yang ketiga ada pertahanan, yang keempat itu ICT dan navigasi. Ini Pak, kan kita tahu LEN ini mempunyai banyak anak perusahaan, salah satunya RS gitu. Nah, mungkin bisa disebutkan sih, Pak, beberapa anak perusahaan atau anak perusahaan LEN itu apa saja sih, Pak? Kita juga punya anak perusahaan tuh ada 4. Yang pertama dia ada Surya Energi Indotama. Surya Energi Indotama itu dia bergerak di bidang renewable energinya. Yang kedua ada LRS. LRS itu yang bergerak di bidang transportasi perkeretaapian. Yang ketiga ada PT Eltran. PT Eltran itu sebenarnya dia juga equipment tentang perkeretaapian, gas juga ada di sana. Yang terakhir itu ada LEN Telekomunikasi Indonesia. Itu LTI, dia yang membuat semua jaringan fiber optik di Indonesia bagian tengah. Mungkin sekarang saya akan diajak oleh Pak Dendi ya. Dendi. Kita ke LRS, LEN Railway System. Itu kan salah satu anak perusahaan LEN yang bergerak di bidang perkeretaapian. Betul. Nah, kawan-kawan wajib nonton video selanjutnya karena akan asik banget nih. Ini bakal rame, kita akan diantar Pak Dendi ke sana. Ayo, Pak. Nah, ini juga salah satu mock-up urban transport. Ini monorail ya, Pak? Monorail, tapi betul. LRS itu hanya sistemnya ya? Sistemnya, kalau keretanya itu enggak, trennya itu enggak, tapi kita benar-benar semua sistemnya. Sistemnya dari LEN gitu. Betul, dan ini di atasnya ada laboratorium. Oh, di atas ini laboratorium? Jadi penelitian semua untuk semua sistemnya diteliti dulu, seperti apa, inovasinya juga ada di. Oke, mantap. Nah, kayaknya lebih cocok banget nih kalau kita langsung ngobrol sama yang punyanya, yang ini mengerti tentang perkeretaapian. Om Anas, Pak, sehat, Pak? Alhamdulillah. Apa kabar? Nah, ini Om Anas ini adalah EPV Engineering. Betul, RS. Berarti nanti saya sekarang akan ditemani dengan Pak Anas ini? Betul, karena saya izin pamit dulu.
Oke, Ya, siap. masih ada pekerjaan yang lain. Siap, siap. Jadi saya serahkan sama Om Oke, Anas. siap, siap. Oke, Om. Thank you ya. Oke, Thank you ya. siap, siap, siap. Dadah. Nah, kawan, sekarang saya berada di gedung LRS ini bersama Pak Anas. Pak, sehat? Sehat, alhamdulillah. Sehat, Nah, Mas. alhamdulillah, Pak. Jadi gini, Pak. Mungkin teman-teman pecinta kereta api Railpen belum tahu apa sih itu LRS. Padahal ini itu sangat ada sangkut pautnya banget gitu dengan perkereta apian kita. Benar. Ya, jadi LRS ini salah satu anak perusahaan dari PT LEN Industri ya. Iya. Kita sudah sejak tahun 90-an sudah banyak ikut berpartisipasi dalam membangun signaling kereta api di Indonesia. Kemudian sekarang sudah lebih dari 150 stasiun yang menggunakan produk interlocking elektrik ya, elektrik dari PT LEN dan PT LRS dan sudah terpasang di jalur Kereta api di Sumatera dan di Jawa. Jawa. Banyak ya Pak itu, Pak? Sudah 150 jumlah populasinya sistem interlocking yang dipasang. Jadi kita saat ini satu-satunya perusahaan di Asia Tenggara yang punya kapabilitas dalam membangun sistem kereta api dalam negeri. Gitu. Kalau dilihat di luar negeri, baik itu di Asia Tenggara, kata-kata pemain-pemainnya adalah perusahaan multinational company, baik dari Jerman, dari Spanyol, dan dari Kanada dan sebagainya. Hanya di Indonesia yang punya perusahaan dalam negeri yang mempunyai kapabilitas dalam membangun sistem perkereta-apian. Luar biasa sekali ya PT LEN. Sekarang Mungkin kita diajak kemana, Pak? Ke ruang simulator. Kita Oke, bisa melihat ruang simulator persinyalan berarti. persinyalan. Luar biasa. Ayo, ikut sana, Bro. Menyebutnya ini simulator untuk pengujian software ya, software interlocking. Jadi setelah teman-teman software di LRS ini sudah selesai membuat desain logic, kita nyebutnya desain logic ya. Oke. Yang nanti akan diimplementasikan langsung di stasiun. Kita buatkan dulu simulatornya dulu. Diuji sampai sama sekali tidak boleh ada error ditemukan. Kita bisa lihat sampelnya stasiun Solo Balapan, stasiun yang memang besar ya. Iya. Proyeknya pun sekarang sedang dikerjakan. Sebesar ini kita punya kurang lebih ada banyak form yang harus kita cek satu persatu. 323 rute. 23 rute, kemungkinan rute yang bisa terbentuk dari Solo Balapan. Kita tahu Solo Balapan ada banyak arah ya, ada ke arah Kadipiro, ada ke arah timurnya ke arah Jebres, ada ke baratnya ke arah Purwosari. Betul. Jadi semua Diuji kemungkinan terlebih rute akan dahulu. diuji terlebih. Mungkin bisa disampelkan, Mas. Contoh kita membentukkan rute dari atas stasiun Solo Balapan ke arah stasiun Solo Jebres. Kurang lebih seperti ini. Jadi rute akan terbentuk, ada penekanan tombol level crossing JPL, sinyal akan berubah jadi hijau. Jadi semua otomatis ya Pak ini. semuanya. Luar biasa sekali. Saya baru tahu Pak ini. Oke. Ya, jadi ini mekanisme pengujian sebenarnya. Desain yang sudah dilakukan teman-teman akan diujikan tes internal dulu oleh tim tester ya. Sampai selesai nggak boleh ada rute yang fail, nggak boleh ada konflik rute yang tabrakan, nggak boleh ada yang terjadi. Kalau sudah oke, baru nanti kita akan mengundang ownernya dari DJKA untuk bisa melakukan pengecekan bersama. Jadi meverifikasi lagi data yang sudah kita uji, tes hal yang sama 2 kali. Gitu, Oke, di siap. simulator. Jadi ini satu sampel. Nanti tiap stasiun akan mengalami fase seperti ini. Untuk software, baik stasiun yang kita kerjakan dulu dari, kalau yang terakhir dengan sistem yang sama dari Kroya sampai Jombang, kita menggunakan sistem yang sama, dites satu persatu, one by one, dengan berbagai jenis stasiunnya. Ada yang kecil, simple, 4 sepur, ada yang gede seperti Kutoarjo, Solo Balapan, Madiun juga sama. Semuanya mengalami fase pengetesan seperti ini. Oke. Nah, setelah dari ruang simulator ini saya diajak jalan-jalan mana lagi nih, Pak? Mungkin kita bisa lihat ke tiap-tiap gedung di LRT lantai 1, lantai 2, dan lantai 3 ya. Oke, Kita siap. coba. Nanti mungkin paling menarik di lantai 3 karena pusat desain itu ada di lantai 3. Oke. Dapurnya Siap. desain itu di sana. Gitu. Oke, kita akan lanjut jalan-jalan bersama Pak Anas. Pokoknya kawan-kawan tonton terus video ini sampai selesai ya, karena nantinya kedepannya akan lebih menarik ya Pak. Siap. Ayo, yuk. Oke, sekarang kita udah di lantai 3 ya. Di sini lantai 3 teman-teman engineering dan teman-teman project duduk dan melakukan desainnya di sini. Mungkin saya akan coba kasih gambaran gimana proses desain itu dimulai. Oke. Kalau di lantai di engineering, ini teman-teman asisten desainer. Iya. Desainer ini yang membantu teman-teman engineer untuk bikin drafting. Oke. Drafting kurang lebih segini. Oke Pak, sebelum itu saya ingin ada pertanyaan nih Pak. Monggo.
kan ini banyak sekali para pekerja di sini ya Pak, khususnya engineering ya Pak. Iya, Apakah benar. mereka itu semua sudah tersertifikasi gitu Pak? Iya. Karena kan kita tahu harus bisa menghadapi era global saat ini. Iya, benar. Zaman semakin sini semakin maju gitu Pak. Ya. Jadi perusahaan sudah sangat care terhadap kompetensi karyawannya. Oke. Setiap karyawan diminta untuk ikut sertifikasi, Iya. baik yang lokal. Kita juga selain ikut mensertifikasikan teman-teman karyawan, ada yang sifatnya lokal, misalkan insinyur, Iya, baik itu yang harus kuliah lagi, profesi insinyur yang kuliah misalkan di UGM atau di ITB, ada lagi yang sertifikasi insinyur, STRI, surat tanda registrasi insinyur. Kemudian itu yang di lokal ya. Kemudian yang di internasional kita mengikutkan beberapa karyawan yang sudah cukup untuk ikut ke level ASEAN. Kita nyebutnya ASEAN Engineer. Sudah banyak teman-teman yang kemarin mendapatkan sertifikat ASEAN khusus untuk railway. Biasanya kita ikutkan ada lembaga sertifikasi untuk kelayakan desain yang berbasis di UK, di Birmingham. Teman-teman dari LRS sudah kurang lebih beberapa punya sertifikat. Artinya ketika mereka sudah punya sertifikat itu mereka sudah layak melakukan desain ketika ada proyek-proyek di luar negeri. Oke. Jadi kita tidak karena kita juga punya harapan bisa ikut mengerjakan dan sudah punya banyak portofolio mengerjakan proyek di luar negeri. Jadi sertifikat kompetensi di luar negeri sangat kita butuhkan untuk menghadapi pasar global. Wah, luar biasa sekali. Berarti karyawan di sini sudah bisa dikatakan handal-handal ya Pak, sudah tersertifikasi. Saya ingin bertanya-tanya mengenai keberhasilan LRS ini. Proyek-proyeknya di mana saja sih Pak, termasuk mega proyek yang diselesaikan oleh LRS ini? Ya. Baik di dalam negeri ataupun di luar negeri Pak, saya ingin tahu. Dari dalam negeri mungkin salah satu proyek terbesar kita pernah membuat stasiun dari Cirebon sampai Surabaya Kota, Surabaya Pasar Turi. Itu semuanya dari sini? Menggunakan sistem interlocking land. Jadi mungkin ada 60 stasiun dari Cirebon ya, Waruduwur, sampai Surabaya Kota dan Surabaya Turi itu menggunakan sistem yang sama. Itu tahun 2012. Kalau 2018 sampai 2020 itu kita lintas selatan. Kota ini lintas selatan di mana nih Pak? Lintas selatan dari Purwokerto sampai Jombang. Purwokerto Jombang itu semuanya udah semua menggunakan sistem interlocking land. Termasuk tadi yang akan baru dikerjakan yang Solo Balapan ya. Iya. Tapi yang lainnya sudah menggunakan sistem elektrik dari land. Menggantikan posisi sistem elektrik yang masih single track. Nah, itu betul. Menjadi double track dengan menggunakan sistem electronic land. SealSafe, kita nyebutnya SealSafe 4000. Oke. Nah, mega proyek yang termasuk yang besar lagi kita yang mengerjakan juga di LRT Palembang. LRT Palembang itu dari land. Kita kerjakan, mungkin hanya beberapa part aja yang masih menggunakan komponen bukan dari land, tapi scope signalingnya ada di LRS dan land. Kemudian nanti mungkin kita sambil bisa lihat yang di APMS ya. Terus Pak, gimana lagi? Oke, sekarang paling yang selebihnya di Sumatera. Proyek yang pernah kita kerjakan itu dari Martapura Batu Raja. Ada 6 stasiun, double track juga. Kebanyakan mungkin di sana buat kereta api bebaranjang ya. Ya. Jadi kurang lebih ada 6 stasiun dari Martapura sampai Batu Raja sudah menggunakan sistem electronic land. Dan selebihnya mungkin ada stasiun Medan atas dan Medan bawah. Oh, udah itu. Itu juga menggunakan sistem electronic land dari mulai Kuala Namu sampai stasiun Medan. Oke. Yang lainnya mungkin beberapa satu stasiun seperti Belawan, Tebing Tinggi, sambil nunggu Binjai Besitang sedang menunggu waktu untuk pengujian. Kemudian Bandar Tinggi Kuala Tanjung juga yang arah ke pelabuhan itu juga menggunakan sistem interlocking land, tapi memang posisinya kita sedang menunggu kapan jadwal untuk pengujiannya dari IJKA ini. Nah, untuk di luar negeri Pak, di luar negeri proyek yang pertama kita lakukan dulu, kita pernah dapat scope pekerjaan dari MRT Singapura ya. Oh, dari Singapura. Hanya untuk instalasi. Mungkin yang terakhir kita kerjakan adalah Bangladesh. Kita mengerjakan proyek Bangladesh, modifikasi existing interlocking yang ada di sana, elektrik dari single jadi double track. Oh, luar biasa sekali. Itulah gunanya kita melakukan sertifikasi kepada para karyawan yang ada di sini, levelnya level internasional, supaya mereka juga punya kompetensi ketika ada proyek-proyek di luar negeri. Nah, luar biasa banget kan. Jadi tidak hanya di dalam negeri ini keberhasilan proyek dari LRS ini, bahkan ke luar negeri tadi di Bangladesh, bahkan nanti di Singapura juga ya Pak ke depannya. Siap. Yuk, kita lanjut ke ruang apa Pak tadi? Test track. Test track. Yuk.
kita sudah di ruangan simulator test track ya. Iya. Jadi di sini kita bisa mensimulasikan ketika kita punya peralatan interlocking, Oke. kita punya prototype, Oke. ada di bawah. Kita bisa menunjukkan kepada pihak eksternal ya, kalau ada yang mau kunjungan, kemudian mau ada melihat seperti apa sih sebenarnya physical interlocking system seperti apa, kita punya barangnya. Dan kita juga punya nggak cuma mensimulasikan level indoor yang ada di atas saja di dalam ruangan, tapi kita juga mensimulasikan level outdoor di sana. Mungkin saat ini bisa dilihat ya tampilan dari simulatornya. Kita punya 4 sepur, tapi realnya di lapangan kita hanya 1 sepur aja kita simulasikan. Oke. Ini yang ada di ruang PPKA itu ya, Pak? Ya, ini biasanya ada di ruang PPKA. Berarti menggunakan sistem seperti ini akan lebih memudahkan PPKA sebetulnya ya, Pak? Kalau sistem elektrik ya memudahkan karena sudah tidak lagi menggunakan handle tarik tuas Iya. Tarik tuas. Ini cuman tinggal pencet-pencet aja gitu ya, Pak? Tekan tombol saja. Lebih mudah. Jadi lebih mudah dan lebih safe karena banyak sensor yang bekerja di lapangan. Jadi kereta lebih termonitor dengan baik, dari segi keselamatan juga lebih terjaga, lebih meminimalis manual. Sangat signifikan dari segi keselamatannya menggunakan interlocking elektrik dibandingkan interlocking masih mekanik. Oke. Jadi ini tampilan yang biasa teman-teman lihat di PPKA. Mungkin ada yang bentuknya tombol, kita nyebutnya LCD, yang masih ada tombol LED kecil. Kalau yang ini kita video display unit. Jadi bisa diklik gitu kan ya? Bisa. Simulasikan kalau tinggal neken tombol selalu tombol sinyal asal ketemu dengan tombol sinyal tujuan. Iya. Sinyal akan kuning di sana. Kalau lihat di layar di cermin berubah jadi kuning. Kita bikin rute langsungan. Jadi kereta api akan langsung nggak berhenti. Berarti hijau bisa. Jadi hijau di sana. Iya. Jadi kurang lebih seperti itu. Di bawah simulatornya ya. Iya, jadi nanti simulator yang ada di lantai 2, lantai 1 sudah terkonek dengan peralatan-peralatan yang ada di outdoor sana. Oke. Lanjut kita kemana ke bawah? Ruangan apa, Pak? Ke ruangan ini namanya simulasi di bawah. Kalau ini kita nyebutnya simulasi PPKA. Kalau di bawah itu simulasi dari equipment room. Kita nyebutnya IR. Langsung ke bawah saja ya. Yuk. Seperti saya bilang, ruangan equipment room kita nyebutnya IR. Pasti di tiap stasiun punya ruangan yang mungkin lebih gede dari ini ya realnya, tapi di sana akan ditempatkan equipment interlocking yang akan mengatur sinyal di tiap stasiun. Ini prototyping kita nyebutnya, prototyping dari SealSafe, sistem interlocking lab SealSafe 4000 yang banyak diinstal di lintas selatan dari Purwokerto sampai Jombang. Saat ini mungkin bakal nambah ke Mojokerto, sedang ongoing ya. Kemudian di Depo Cipinang juga kita menggunakan pakai yang ini juga. Depo Cipinang ini itu apa sih, Pak? Saya penasaran. Ini kita nyebutnya ini namanya controller, safety controller. Jadi ini safety controller yang kita pakai digunakan dalam SealSafe 4000 berbasis safety controller sudah tercertified dan kita nyebutnya Senelec ya. Dan sudah silver levelnya sudah silver certified, artinya level kehandalannya sudah yang paling atas. Level 4 ada SEAL 1, SEAL 2, SEAL 3, safety integrated level ya SEAL itu. Sampai level 4. Ya ini sudah tercertified sampai level 4. Jadi dan ini pun produk yang sudah biasa dipakai di luar negeri. Jadi ketika kita kemarin pakai sudah tidak ada masalah. Kita sudah cocok dengan aplikasi railway yang akan kita gunakan. Iya. Berarti di sini mesinnya yang atas tadi itu pengoperasiannya gitu. Buat TPKA-nya. Buat TPKA-nya. Setiap stasiun berarti mempunyai seperti ini. Dan akan connect dengan outdoor kita nyebutnya. Jadi semua equipment di outdoor akan connect ke relay. Bentuknya seperti ini yang relay. Iya. Akan connect dengan relay dan akan diatur oleh ini otaknya sebenarnya. Ini otak. Iya. Jadi pekerjanya sudah redundant, kita nyebutnya redundant ya. Jadi ketika ada satu modul yang fail, seperti ini misalkan ini ada 2 modul, ini modul pertama dan modul kedua saling backup. Ketika ini fail, ini akan mengambil alih secara otomatis tanpa ada campur tangan atau prosedur yang dilakukan. Begitu juga dengan CPU, ketika ada yang fail, dia langsung menggantikan modul yang fail tadi tanpa ada interrupt gangguan di sistemnya.
sekarang saya berada di monorail ya Pak. Mock-up monorail. Mock-up monorail. Jadi ini tuh untuk apa sih Pak? Boleh dijelaskan? Ya, jadi ini satu bagian dari development kita dalam menguasai signaling yang levelnya advance ya, berarti urban transport yang mungkin kalau di kereta api biasa itu simple ya. Kalau di udah levelnya urban transport itu levelnya advance. Jadi kita kemarin mengadakan mock-up monorail ini, kita punya masang test track-nya juga ya monorail untuk maju dan mundur. Sekarang sih masih development statusnya. Jadi nanti ketika teman-teman dari development-nya LAN dan teman-teman di development-nya LRS sama-sama bekerja sama menghidupkan dan mencoba untuk mengontrol si mock-up ini. Jadi kurang lebih nanti tempatnya ada di sana di ruangan ini, gedung ini tempat untuk kontrolnya. Kalau untuk traksinya, powernya ada di ruangan dekat pos yang di sana. Jadi nanti kita bisa lihat dalam manusianya seperti apa. Itu mungkin kita bisa gerak lihat ke sana kabinnya. Oke, yuk kita ke kabin. Di sini di kabin monorail ini ya Pak. Belum beroperasi. Jadi ini semua tampilan kita juga DMI ya, driver machine interface. Jadi interface untuk si operator melihat gimana ketika mengontrol si monorail ini. Ada throttle-nya. Oh, ini throttle-nya. Ini kan nggak jalan ya Pak, bisa. Dan ini beberapa panel instrumennya yang ada. Jadi ini sedang kita kembangkan. Itu kalau dilihat kereta api monorail ini bergerak menggunakan rel ketiga ya, seperti rel ketiga yang disitulah sumbernya akan mencatu daya untuk si power dari monorail ini. Dan sekarang mungkin kita akan dilanjutkan kemana Pak? Jalan-jalan kali ini? Menuju fasilitas produksi ya. Di sana teman-teman gedung produksi akan mengassembly komponen dari interlocking yang ada di tiap stasiun sebelum dikirim di lapangan, sebelum dikirim ke stasiun akan diassembly dulu dan dicek. Kalau sudah lewat fase QC, quality and checking sudah oke, baru akan di send ke lapangan. Yuk, kita ke sana. Sekarang kita ada sampai di lokasi produksi. Di sini tempat truk akan diassembly, dicek, kemudian nanti ujungnya akan dilakukan pengiriman ke lapangan. Ini mungkin ada langsung dengan tuan rumahnya ya. Tuan rumah. Bu Dewi. Bu Dewi, Bu, sehat Bu? Alhamdulillah. Sehat kan? Alhamdulillah. Kita diajak jalan-jalan kemana nih Bu sekarang Bu? Nah kita mungkin ini kebetulan ini namanya gedung E ya. Gedung E. Ini dulunya itu divisi produksi, tapi sejak tahun 2019 tuh jadi unit bisnis industri. Nah sekarang sebelah sini tuh kalau ke atas tuh untuk office-nya, kalau ke bawah langsung ke floor-nya gitu. Mungkin langsung aja ya? Langsung Bu, siap. Yuk. Oh iya, kenalin dulu nih, ada manajer produksinya. Sehat Pak? Pak Alex. Iya. Nah ini barang apa nih Bu? Kalau ini tuh kita buat tempat assembly untuk LED signal. Perkeretaapian. Iya, untuk perkeretaapian. Yang tadi mungkin Pak Anas sempat liatin belum ya? Contoh yang lampu sinyal di depan. Nah, di sini tempat assembly-nya gitu. Oh, iya. Jadi ini tuh memproduksi apa aja sih Bu di sini? Jadi kita di sini itu yang komposisi paling utama sih memang untuk yang persinyalan gitu ya. Jadi di sini untuk LED sinyalnya, kemudian di sana nanti bisa lihat ada interlocking rak-nya. Kemudian kita juga ada untuk yang motor gesit, mungkin kalau tahu motor gesit yang diproduksi dalam negeri. Dari sini juga itunya? Iya, ada untuk inverternya sih sebetulnya. Kemudian nanti di sebelah sana ada untuk pertahanan juga, untuk radio Alcom, dan juga kita produksi ventilator dan sebagainya lah. Nah, khusus untuk railway, di sini kita bisa lihat nih, mungkin bisa di... Ini yang tadi Pak? Iya, ini sensor yang sama yang kita pakai di tiap project dan kita akan pasang di tiap stasiun. Ini bentuknya seperti ini. Masih beberapa masih basic assembly, beberapa tim ada yang dilihatkan sudah full assembly ya. Tapi kurang lebih semua rak-rak ini akan dijajarkan per proyeknya. Nanti akan di wiring, diinstalasi oleh teman-teman produksi, dan dia akan di-checking, kemudian dikirim. Itu mungkin kalau rak seperti ini, komponennya dalamannya bisa dilihat ya. Beberapa masih nggak basic assembly ya. Nanti mungkin yang sebelah sana yang sudah full assembly, komponennya seperti ini. Hampir sama kan seperti tadi yang di ruangan yang ada di gedung T ya, yang di test track tadi. Ini ada slot buat relaynya, ini evaluatornya, itu kemudian itu yang komponen-komponen elektriknya.
Kemudian itu mungkin yang lampu sinyalnya. Iya. Semboyan emergency ya. Oh iya betul, ada di sini semua. Semua di assembly di sini. Ada berbagai aspek. Ini mungkin sedikit lagi lampu emergensinya. Mungkin bisa di sana untuk frame-nya. Iya. Dan ini yang sebelah sini trafonya. Jadi semuanya dicek dulu di sini gitu, Pak. Di sini sebelum akan dikirim ke lapangan. Oke. Biasanya dikirim kemana aja ini, Pak? Ini kalau lihat nih, ini untuk Ada nama-nama. stasiun proyek Makassar Parepare. Oh, ini yang ke Sulawesi itu ya? Iya. Ini merupakan stasiun ya termasuk pertama ya kalau Iya, di iya, Pulau Sulawesi gitu kan, di Makassar Parepare, dan kita kontribusi di situ untuk membangun persinyalannya. Oh, iya. Selain persinyalan, apalagi nih yang diproduksi di sini khusus railway gitu? Oh, untuk khusus railway. Khusus railway. Sebetulnya kalau persinyalan itu kan bagian dari railway. Nah, tapi kalau di kita sebetulnya selain signaling itu ada untuk yang telkom. Telkom Ya, rak telkom sama rak powernya gitu. Jadi MDP, main distribution panel, untuk sebagai supply-nya power ya. Tapi kalau tadi ada tim power yang ada di lantai 3. Oke. Drawingnya masuk ke sini. Drawing dari mereka masuk ke sini untuk instalasi rak-rak kita nyebutnya MDP, main distribution panel. Siap. Kemudian ada juga tim Telkom, outputnya drawing juga, dia akan juga mewiring rak telkom. Oh, gitu. Alurnya seperti itu. Siap. Jadi untuk railway itu kan beberapa bidang kan, ada persinyalannya, Betul. ada untuk supportingnya itu telekomunikasi, untuk juga powernya gitu. Dan semuanya kita produksi di sini. Oke. Ini biasanya berapa lama nih, Pak, dicek barang-barang di sini itu biasanya? Assembly-nya berapa lama, Pak? Assembly itu tergantung jenis produknya, Pak. Tergantung jenis produknya. Untuk persinyalan seperti ini, untuk Kalau yang kayak gini semingguan ya, seminggu. Satu ini seminggu. Karena dia sambil ngecek drawing juga kan. Jadi nanti kita dapat drawing dari tim LRS, kemudian langsung dipegang sama PIC yang akan mewiring ini gitu. Jadi kurang lebih 1 minggu untuk menyelesaikan satu truk. Dengan kondisi semuanya lengkap ya, termasuk Bahan-bahannya materialnya dan lain sebagainya. Kelihatannya agak simpel sih, cuman wiringnya agak ribet ya. Karena banyak jalurnya, Mas. Oh, iya. Detail juga. Harus detail. proses lagi wiringnya, Mas. Oke, di sana ya. Alhamdulillah kawan, hari ini saya sudah selesai berkeliling di PTLN, dan tadi juga kita mengunjungi salah satu anak perusahaan PTLN yaitu Land Railway System. Di sana kita sudah belajar banyak tentang perkeretaapian Indonesia, dan terakhir tadi ke ruang produksi. Jadi barang-barang sebelum dikirim itu dikumpulkan terlebih dahulu di ruang produksi. Nah, teman-teman, nanti saya akan membuat video episode kedua. Di episode kedua itu akan lebih seru dan lebih asik, karena episode pertama saya jalan-jalan di perusahaan di PTLN ini, dan episode kedua saya akan langsung terjun ke lapangan melihat pengaplikasian produk PTLN yang ada di lapangan bersangkut pautan dengan perkeretaapian Indonesia. Hatur nuhun yang sudah nonton video saya. See you next time. Sampai jumpa kembali dalam video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.